البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani astabahullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang telah lalu kita membaca dua hadis yang berkaitan masalah keutamaan memahami ilmu agama. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya semakin orang paham terhadap ilmu agama, berarti Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan. Semakin orang tidak paham terhadap ilmu agama, Allah Ta'ala tidak kehendaki padanya kebaikan. Kemudian hadis yang kedua berkaitan masalah apa? Hasad yang terpuji, yang dikenal dengan ghibthah, yaitu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain agar dia bisa berbuat baik seperti orang lain tersebut, dan tidak menginginkan kebaikan itu hilang dari orang lain. Itu tuh bedakan dengan apa? Hasad yang tercela. Karena hasad yang tercela tamanni zawalin nikmah anil ghair. Hasad yang tercela itu adalah apa? Berangan-angan, berkeinginan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Paham ya? Itu yang haram. Yang hafal dua-duanya dibaca serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma satu setelahnya nanti tafadhalu. Halakatihi fil haq al hikmata Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Bismillah. Muttafaqun alaih. Nah, la ba'as, barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, perhatikan baik-baik. Kita ambil satu hadis sering antum dengar dan sering muncul, sering antum lewati, dan bahkan mungkin di antara antum sudah hafal. Oleh karena itu sangat mudah untuk dihafal. Berikutnya disimak baik-baik, barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu asbahullah, disimak baik-baik ya. Fokus. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi
hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Muttafaqun alaih. Ana artikan disimak baik-baik. Dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang mulia. Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Abidus Sahabah. Digelari dengan Abidus Sahabah. Ahli ibadahnya para sahabat. Ahli ibadahnya para sahabat. Baik. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini, barakallahu fiik, beliau dikenal dengan Abidus Sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Kenapa? Karena beliau memang luar biasa ibadahnya. Sampai-sampai ketika masalah puasa sunnah saja, beliau sempat mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau punya kekuatan lebih daripada puasa Daud. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? La azyad min dalik. Jangan lebih dari itu. Maksudnya yang paling terbaik puasa sunnah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Bisa dipahami? Kemudian juga Rasulullah SAW tanbih, memberikan peringatan waktu itu kepada Abdullah ibn Amr ibn As mengenai apa? Mengenai keadaan orang yang semula salat malam karena mungkin membebankan dirinya, takalluf, akhirnya apa? Meninggalkan salat malam. Diperingatkan, Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Dulu dia menegakkan salat malam, sekarang meninggalkan salat malam. Dipahami ya? Diperhatikan baik-baik. Kunyahnya siapa tadi? Abdullah bin Amr bin As ini? Abu Muhammad. Gelarnya apa gelarnya tadi? Abidus Sahabah. Abidu as-Sahabah. Ahlu ibadahnya para sahabat. Dihafalkan. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah taala tidaklah mencabut ilmu, menghilangkan ilmu sekali cabutan, sebagaimana dicabutnya nyawa dari hamba-hamba. Jadi caranya menghilangkan ilmu tidak seperti ketika mencabut nyawa, tapi dengan cara apa? Perhatikan. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Nah, ini penting sekali. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Jangan pernah antum dan kita terlepas dari bimbingan para ulama rabbaniyin. Para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Karena kalau orang memahami Al-Qur'an sunnah otodidak, dipahami dengan akalnya sendiri tanpa bimbingan arahan para ulama ahlus sunnah dalam memahaminya, ya tentunya mereka mengarahkan untuk memahami sesuai dengan pemahaman para salaf, itu biasanya rusak sudah. Rusak, salah kaprah, sembarangan dalam menerapkan. Makanya sangat disayangkan kalau orang malah justru menjauh dari bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Lihat ini, Allah telah mencabut ilmu dengan diwafatkan para ulama. Nah, sekarang mumpung para ulama ahlus sunnah masih ada, janganlah tinggalkan bimbingan-bimbingan mereka di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena sekarang banyak orang yang tersibukkan dengan medsos atau sosmed, sosial media atau media sosial. Ditanya gurunya siapa? Bingung dia. Ketika disuruh menyebutkan gurunya, haddatsana WhatsApp, haddatsana Telegram, haddatsana YouTube, haddatsana Facebook, haddatsana Google. Ujung-ujungnya gurunya Google. Bayangkan itu. Nah, tapi beda ketika belajar di majelis ilmu, bermulazamah dengan para masyayikh al-sunnah. Misalkan antum di Yaman belajar dengan masyayikh al-sunnah, itu jelas sanadnya, paham ya? Tapi kalau di sosmed, media sosial, gurunya siapa? Ujung-ujungnya Mbah Google kan? Kalau mati lampunya, habis kuotanya, habis apa? Pulsanya, bingung dia. Gurunya mati, ya enggak? Gurunya mati kan? Nanti kalau pulsanya diisi, kuotanya penuh, gurunya hidup lagi. Google, haddatsana WA, haddatsana Telegram, haddatsana YouTube, haddatsana Facebook, qala haddatsana Google. Ujung-ujungnya ke situ. Allahul musta'an. Jangan tertipu dengan medsos. Sosial media barakallahu fiik, pastikan digunakan untuk menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan cermat, teliti dan tidak sembarangan. Nah, jadi perlu diperhatikan itu ya.
Karena sekarang banyak orang yang ingin mencari ilmu tuh instan, yang udah jadi gitu loh. Duduk di majelis ilmu nggak mau dia. Paham ya? Panas dia, setengah jam udah kepanasan ya. Paham ya? Karena apa? Karena terbiasa dengan apa? Medsos tadi itu. Paham ya? Itu sangat disayangkan. La Al-Qur'an dia hafal, wala as-sunnah dia hafalkan. Tapi kalau duduk di majelis ilmu seperti ini, walhamdulillah, walaupun sejenak, sesaat, setengah jam, 1 jam, itu kan lebih bermanfaat dan jelas apa yang dia cari, iya enggak? Yang dia cari kan ilmu. Malaikat meletakkan apa? Meletakkan apanya? Sayapnya kepada para pencari ilmu, bayangkan itu. Kemudian dijamin juga dengan surga. Orang menempuh jarak perjalanan sekian-sekian di dalam mencari ilmu, dalam rangka untuk mencari ilmu, apa jaminannya? Dipermudah masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadisnya sahih. Rawi Muslim, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya apa? Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, bukan harta loh ya. La harta wala tahta wala wanita, tapi ilmu. Dalam rangka mencari apa? Ilmu. Apa jaminannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Bayangkan, enggak rugi barakallahu fiik. Nah, ini sekedar selingan karena maraknya orang-orang yang apa? Sibuk dengan media sosial, jauh dari majelis ilmu, enggak pernah hadir di majelis ilmu. Kalaupun hadir, dia cuma apa? Pendengar setia saja. Dengar kemudian pulang udah lupa lagi. Enggak diamalkan ilmunya. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, kalau istilah bahasa Jawanya apa? Bungen tuwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu yang sayangkan barakallahu fiik. Pastikan kita bisa mengamalkannya. Walaupun berlahan-lahan, sedikit demi sedikit, tapi duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu lebih berbarokah. Bisa dipahami? Jadi riwayatnya jelas ya. Guru antum siapa? Syekh Fulan, Syekh Alan. Sudah selesai kitab apa? Al-Usulus Salasah, Al-Qawaidul Arba. Bukan ditanya bingung dia, gurunya mana? Enggak punya guru. Lah terus selama ini belajar di mana? Medsos katanya. Suruh nyebutkan periwayatan hadisnya, haddatsana apa tadi? Haddatsana WA, qala haddatsana Telegram, qala haddatsana Instagram, qala haddatsana YouTube, qala haddatsana Facebook, qala haddatsana Google. Akhbarana Google. Ujung-ujungnya syekhnya Al-Alamah Google tadi itu, Allahu musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Lihat ini. Jadi ilmu dicabut dengan apa? Diwafatkannya para ulama. Nah, selama para ulama masih ada, jangan pernah diremehkan, apalagi ulama ahli hadis. Termasuk ciri-ciri hizbiyah apa? Al-waqi'ah fi ahli al-athar, yaitu mencaci maki, menghina, merendahkan ahli hadis. Paham ya? Sudah enggak nyebut Syekh Fulan bin Alan, langsung nyebutkan nisbahnya. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya meremehkan ulama ahli hadis, ulama ahli sunnah wal jamaah. Beda dengan ulama sesat. Perhatikan ya. Beda dengan ulama sesat, ulama dhalal, itu lain lagi pembahasannya. Nah, kalau mereka sebutkan apa saja silakan. Karena dalam rangka mentahdzir, memperingatkan. Tapi dengan apa? Dengan kejujuran. Jadi dalam masalah mentahdzir, memperingatkan ahlu bidah wa dhalal itu enggak boleh bohong. Enggak boleh bohong. Harus dengan jujur apa yang ada pada mereka. Misalkan ada jamaah tabligh JT, jamaah dabligh, paham ya, JT, antum memperingatkan enggak perlu jamaah tabligh itu pencuri, perampok, enggak boleh itu. Kalau memang posisi mereka bukan pencuri, bukan perampok, itu nggak adil namanya. Dijelaskan kesesatannya kayak apa, selesai. Berdakwah tanpa ilmu, jelas, ya enggak. Nah, kemudian mereka nggak peduli dengan perkara tauhid, jelas. Itu nggak masalah. Tapi kalau antum kritik, yang antum tahdzir ada fisiknya, kepalanya benjol misalkan, kakinya pincang misalkan, itu bukan jarah yang pada tempatnya. Mafhum? Itu dari semua dibahas oleh para ulama. Syahidnya di sini barakallahu fiik, lihat ini, diwafatkannya para ulama. Tanda bahasanya ilmu itu sudah dicabut. Kita lihat ketika enggak ada lagi para ulama, lihat ini bagaimana yang terjadi. Sekarang yang masih ada aja banyak orang yang apa? Serampangan, sembrana. Paham ya? Sembrono, sembarangan. Paham ya? Karena apa? Tidak mau diarahkan, tidak mau dibimbing dengan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat bagaimana kalau sudah enggak ada lagi. Hatta idza lam yubqi aliman, perhatikan ini. Hingga apabila sudah tidak tersisa lagi seorang alim, tidak tersisa lagi seorang alim, ulama udah enggak ada lagi yang berilmu, tidak ada lagi yang kokoh di atas sunnah, tidak ada lagi yang mendakwakan Al-Quran sunnah, tidak ada lagi yang membacakan qala Allah qala Rasul, ittakhadhan nasu
ru'usan juhala. Akhirnya manusia apa? Menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kalau zaman sekarang kan media sosial kan memadai, ada WhatsApp, ada Telegram. Nah, mereka menjadikan admin Telegram dari orang bodoh gitu loh. Lah orang bodoh ini enggak diam. Kalau dia masih mending. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya jawab tanpa ilmu. Nah, ini yang parah. Kalau dia masih mending karena bodoh kan. Tapi lihat ini. Mereka ditanya akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Orang alim udah enggak ada lagi. Kalaupun ada hanya sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah. Tiba-tiba manusia menjadikan apa? Pemimpin-pemimpin dari orang bodoh. Baik itu yang memimpin negara, memimpin kampung, memimpin suatu tempat, memimpin barakallahu fi, kalau sekarang media sosial admin Telegram misalkan, atau admin grup ini misalkan, tapi dari orang bodoh, bukan orang terpelajar, enggak pernah belajar usul salasah, enggak pernah belajar qawaidul arba, bahasa Arab pun mungkin belum pernah belajar. Paham ya? Kemudian ditanya sanadnya dari mana, ujung-ujungnya apa sih? Akhbarana Google. Allahul musta'an. Ini kita enggak ngejek realita memang. Kalau realita sampaikan apa adanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Ujung-ujungnya apa? Pengennya kalau belajar mencari ilmu cuma instan yang udah jadi. Barang instan itu bisa dimodifikasi gitu loh. Tapi carilah dengan apa? Dengan sesuai dengan arah dan alurnya. Kitabnya ada, sumbernya ada. Kita lihat. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Terus bagaimana kalau udah berfatwa tanpa ilmu? Hasilnya apa hasilnya? Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ini berbahaya sekali, barakallahu fiik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Taala dari perbuatan tersebut. Lihat ini. Jadi udah bodoh diangkat menjadi pemimpin, ditanya jawab. Jawabnya tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Allahul musta'an. Allahumma salim. Karena orang yang bodoh itu dia enggak tahu kadarnya orang berilmu. Berbeda halnya orang yang berilmu. Dia tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Lah orang bodoh pernah enggak jadi orang berilmu? Belum pernah kan? Siapa yang ingat kalamnya Al-Imam Abdullah Ibn Mu'taz rahmatullahi alaih, dinukilkan dalam kitab Syiar Al-Nubala dan juga yang lainnya. Ayo, siapa yang ingat? Ada kalam bagus sekali. Kalamnya Imam Abdullah Ibn Mu'taz. Abdullah Ibn Mu'taz rahmatullahi alaih. Orang bodoh itu seringnya enggak tahu kadarnya orang berilmu. Ya, ngeremehkan, ngerendahkan, ngejek. Rasulullah berilmu atau tidak Rasulullah? Berilmu kan? Mendakwakan tauhid, mendakwakan kalimat la ilaha illallah, dibilang majnun, gila. Dibilang tukang sihir, ya enggak? Dibilang tukang bikin pantun, dibilang apa lagi? Barakallahu fiik. Nah, dibilang apa lagi? Dukun, bayangkan itu. Orang bodoh, orang kufar Quraisy. Paham ya? Nah itu lihat, orang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Sedangkan orang berilmu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah mantan gitu loh. Mantan apa? Mantan orang bodoh. Siapa yang ingat kalamnya? Bagus sekali kalamnya itu. Ayo, yang lama-lama masih ingat kelihatannya, kalau yang baru-baru mungkin belum. Enggak masalah, coba yang lama tak tes coba. Masih ingat antum? Antum tahu? La ba'as. Antum ingat? Ingat antum Hasan? Bismillah, kalau ingat disebutkan. Ayo, ana suarakan yang keras, anu pahami baik-baik, bisa catat-catat itu bagus sekali itu. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'rifu 'aliman li'annahu lam yakun 'aliman. Orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Bisa dipahami? Jadi orang yang berilmu tahu kadar orang bodoh karena sudah menjadi apa? Mantan bodoh itu loh. Paham ya? Nah, pernah menjadi orang bodoh, tahu kadarnya orang bodoh seperti ini karena pernah menjadi orang bodoh. Sedangkan orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Ana ulangi Arabnya. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful 'alim
li'annahu lam yakun aliman. Nanti yang belum terlewat, yang belum terdapatkan bisa didapatkan lewat yang udah lama-lama itu ihsan siapa itu nanti nyontoh di sana. Dihafalkan itu sering muncul itu ya sebagai apa? Motivasi bahwasanya kebodohan berbahaya sekali. Kemarin ingat enggak kalamnya Ibnu Jauzi disebutkan dalam Talbis Iblis, al-babul a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'alan nas huwal jahl. Pintu yang paling besar peluang iblis untuk masuk ke manusia itu kebodohan. Kenapa kata beliau kemarin? Fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhal bi aman. Iblis itu masuk kepada orang bodoh dengan aman, enggak ada penghalang sudah. Masuk langsung aja. Sebutkan siapa tadi? Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ana ulangi, al-babul a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'alan nas apa? Huwal jahl. Fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhal bi aman. Artinya pintu yang paling besar peluang iblis untuk masuk kepada manusia itu apa pintunya? Pintu kebodohan. Pintu kebodohan. Kenapa? Karena yang namanya kebodohan itu barakallahu fiik itu kan enggak ada penghalang sehingga iblis masuk dengan aman gitu loh. Kalau berilmu dia masih bisa menolak. Jangan, ini bisikan, hindari, jauhi orang bodoh. Nah, ini penunjukan bahwasanya jangan sampai antum dan kita semuanya ridho terhadap apa? Terhadap kebodohan. Pastikan kebodohan harus kita cabut dari ujung sampai akar-akarnya. Lihat ini hadis yang sangat mulia ini memberikan apa? Kesan yang sangat penting bahwasanya ilmu dicabut dengan cara apa? Ilmu dicabut dengan cara apa? Dengan cara berlahan-lahan. Diwafatkannya para ulama. Kalau para ulama sudah wafat, sudah meninggal dunia, orang alim sudah habis, ujung-ujungnya apa? Yang dijadikan pemimpin orang-orang bodoh. Kalau dia masih aman, nggak ikut campur, ya kan? Kemudian nggak apa? Nggak bikin onar, itu masih aman. Tapi orang bodoh ini tanya jawab. Kalau di media sosial, masya Allah, seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua pertanyaan dijawab oleh dia. Haddatsana fulan, haddatsana alan, qala haddatsana fulan. Ternyata gurunya siapa tadi? Google. Akhbarana Google. Allah rahimahullah. Kata sampai seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu barakallahu fiik, Allahul musta'an. Nah, maksudnya itu kalau orang belajar ilmunya itu enggak jelas, enggak mau duduk di majelis ilmu, diarahkan untuk menghadiri majelis ilmu malah marah, dibilang ngejek, dibilang rendahkan, itu sebenarnya orang itu yang enggak beres. Mau diarahkan kebaikan kok dibilang rendahkan. Kita ngomong kepada orang, ya akhi taqillah, hadir majelis ilmu, duduk sini belajar, nanti menghafal Al-Qur'an wal Sunnah, wah ngeremehkan katanya. Allahumma musta'an. Ini sekedar selingan barakallahu fiik. Ilmu sangat penting. Jangan pernah antum marah ketika dinasihati untuk hadir majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu luar biasa barakallahu fiik. Mendapatkan faedah yang dulu mungkin antum belum pernah mendapatkannya. Mengulang kembali faedah yang pernah antum dapatkan tapi terlupakan, ya kan? Seperti itu. Dan kemudian ketika ada pertanyaan antum enggak bisa jawab, yang lain bisa jawab, ingat kembali. Itulah majelis ilmu. Jadi pahami ya? Beda dengan majelis apa? Majelis qahwah. Majelis qahwah itu biasanya majelis kopi. Dia di rumah dengarkan audio, bantu memang, tapi seringnya yang 99% masuk itu kopinya tadi. Bisa dipahami enggak maksudnya? Dengarkan audio rekaman itu enggak ada larangan. Di rumah audio rekaman asatidzah Ahlussunnah, masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, tapi seringnya realita yang ada itu yang 99% masuk itu kopinya. Atau air minumnya itu. Ilmunya ya ala kadarnya. Ini bukan berarti merendahkan mereka, tapi realita. Tapi beda ketika hadir di majelis ilmu. Ketika hadir di majelis ilmu itu antum rasakan. Yang sekarang antum rasakan bagaimana? Yang punya hutang banyak pun lupa. Ya enggak? Rasanya mah tenang dan tenteram. Beda kalau antum di luar sana di pasar. Ribut enggak Abu Usama? Ribut, pening kepalanya. Yang punya hutang pun ingat kembali. Tapi di majelis ilmu terbuka semuanya, tenang pikirannya, tentram hatinya. Karena malaikat meletakkan apa tadi? Sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Ridon bima yatlub, senang dengan apa yang dia cari. Karena yang cari apa? Ilmu. Jadi pentingnya mencari ilmu barakallahu fiik. Zaman sekarang itu sudah dibagi-bagi warisan, enggak mau datang. Di luar sibuk nyari warisan.
Ternyata warisan yang pertama, yang kedua lain. Warisan yang dibagi-bagikan di majelis ilmu adalah ilmu. Warisan di luar yang mereka cari adalah harta, tahta, wanita. Allahul musta'an. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai antum kelewatan nggak dapat warisan. Mafhum Isa? Nah, sekarang ini kan ketika di majelis ilmu bagi-bagi apa? Bagi-bagi warisan kan? Nah, bagi-bagi warisan ilmu. Nah, apa hadisnya? Inna ma'syaral anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Artinya sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi yang mereka wariskan itu ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ilmu, warisan yang bisa dikatakan sampai atau meninggal pun bermanfaat. Kan itu, wa ilmin yang tafi'u bihi annas, ilmu yang manusia mengambil manfaat dengannya. Yang kita ambil satu hadis ini, dihafalkan nanti barakallahu fiik. Nanti dihafalkan, disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, pendek hadisnya, tidak sulit, sering antum dengar, sering antum melewati, dan bahkan di antara antum sudah pernah menghafalnya, tidak masalah. Pastikan dihafalkan secara mutskin, kemudian setorkan di luar kepala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.